Halo Sobat Pertanian Sehat, hari ini kami dari tim UPTD Balai Proteksi Tanaman akan melakukan kunjungan lapangan ke kebun petani cabai yang ada di Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kegiatan ini tentunya didasari oleh adanya keluhan petani mengenai kondisi pertanaman cabai mereka yang kebanyakan terserang penyakit layu. Yuk sama-sama ikutin bagaimana keseruan kegiatan temu lapang hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama tujuan kita adalah saling silaturahmi, yaitu melakukan pengamatan ataupun melakukan surveillance mengenai kondisi pertanaman cabai Pak Samsul. Jadi sedikit kami sudah diskusi dengan Pak Samsul mengenai budidaya, mulai dari olah lahan sampai ke pemupukan dan kemudian hama penyakit. Seperti yang kita lihat dari awal masuk kebun cabai Pak Samsul ini kan banyak kena penyakit layu. Nah, kalau kita lihat yang contoh yang ini Pak, contoh yang penyakit tanaman yang ini, kalau kita lihat kenapa dia layu? Dia layu tanaman ini kan Pak, ada yang namanya jaringan vaskular. Jaringan vaskular itu istilah jaringan yang mengangkut air dan unsur hara dari bawah ke atas. Itu nama jaringannya silem. Silem kalau belum tuh atas bawah. Nah, kalau istilahnya ini bersebelah lah Pak. Artinya ini silem, ini belum. Nah, yang kena jaringan vaskular ini. Nah, karena jaringan vaskular ini kering, kena jamur fusarium tuh. Air tuh udah naik ke atas, makanya dia tidak mati langsung. Dia mati lambat. Itu dulu secara umum mah. Kan tetapi jamur fusarium ini sebenarnya dia menjadi ancaman yang paling penting pada tanaman muda. Kalau tanaman muda terserang bisa mati mendadak. Kalau di tanaman muda. Jadi kata Pak Samsul umur 3 bulan, makanya dia bertahan. Tapi kalau dia terkena di bawah umur 3 bulan, pasti mati mendadak. Tapi kalau dia kena di atas umur 3 bulan, dia masih lagi maco di pinggir jalan soalnya. Halo Pak, ini dari Gapoktan Bu, omongannya. Tapi karena dia terserangnya di atas umur 3 bulan, nah unsur hara, mineral dan air dari akar ke atas itu masih jalan, tapi lah mulai macet. Mulai macet, jadi tanaman itu pacak bertahan. Makanya kadang-kadang pacak sampai panen, walaupun panen hanya sekali 2 kali, tapi keburu panen. Nah, yang penting yang kita kenal, dia tuh nyerang jaringan vaskular ini. Nah, jaringan vaskular. Nah, penyebarannya baru dia melalui akar. Ya, makanya kalau kita lihat, kita perhatikan ya kan, akar luka-luka. Nah, akar ada yang luka, ngelupas akar ini kan. Nah, nih. Kalau kelembaban tinggi, tapi ini tidak kelihatan. Kalau kelihatan jamur putih-putih warna agak ungu-ungu atau merah marun, nah itulah jamur. Nah, jamur fusarium itu. Nah, tapi ini kalau kita lihat luka akar untuk nyebar jamur ini banyak. Bisa karena luka fisik, bisa karena hematoda. Nah, kadang-kadang di kita ini yang sering membuat akar itu luka jadi jalan masuk atau pintu masuk dari fusarium ini hematoda. Ya, artinya boleh dikatakan lahan Pak Samsul ini sebenarnya endemis jamur fusarium. Ya, sehingga kalau untuk kondisi lahannya macam ini, harus ada treatment di olah lahan yang memang harus sesuai untuk lahan-lahan yang memang banyak jamur fusarium. Tapi kalau misalkan kondisi lah terserang ini, Pak Samsul kan tadi ada yang memakai kimia, kemudian ada juga yang memakai trichoderma. Nah, sebenarnya memang untuk jamur-jamur di dalam tanah penyebab penyakit layu itu harusnya yang dipakai memang kayak jamur yang trichoderma itu harus dipakai selain pakai yang kimia. Karena kalau kita pakai yang kimia, terkadang jamur-jamur yang jenis-jenis jamur di dalam tanah itu memiliki tahanan yang lebih kuat. Sementara kan racun itu tidak ada netep, bagi banyak hujan. Tapi yang penting kita kenal dulu jamur fusarium ini sebenarnya
dia cocok hidup dan berkembang. Kalau di tanah tuh pasti ada ya jamur fusarium. Karena jamur fusarium tuh banyak, ada yang sebagai penyebab penyakit tanaman, ada yang enggak. Nah, di lahan kita itu berkembang atau tidak jamur fusarium menyebabkan penyakit layu, yang menentukan pertama faktor kelembaban. Nah, kalau suhu di udara, kalau di suhu di bawah 25 lah pasti jamur-jamur fusarium ini cepat berkembang. Ini kan suhu yang tanah nih, suhu yang di dalam tanah nih tergantung suhu yang di udara. Kalau suhu di atasnya lembab dingin, suhu yang di tanah ikut dingin. Nah, arti kalau suhu di sini 24, 25, suhu yang di sini bisa 22. Nah, pada saat itulah sebenarnya jamur-jamur kayak fusarium ini mudah berkembang. Nah, sehingga memang artinya apa? Karena terkait cuaca, kita kan tidak pacak ngatur kalau cuaca. Artinya kita harus kita siapkan strategi. Oh, ini kalau nanam masuki musim hujan. Nah, berarti memasuki musim hujan. Nah, diatur mana tinggi rendah, jarak tanam ada. Karena cabai ini besar-besar nih. Mencabai ada. Karena cabai besar-besar, kelembabannya pasti tinggi. Kelembabannya pasti tinggi. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat sementara kan sekelilingannya di tanah, nah di hutan. Justru sebenarnya kalau dilihat dari apa? Kalau dilihat dari desain kebun ataupun kata bedengan. Terlalu panjang nggak? Bedengan ini harusnya jangan terlalu panjang. Kemudian tanah ini kalau kita lihat macam ini nih. Di sialah sebenarnya air itu sebenarnya. Jadi sebenarnya faktor penyebabnya air nih. Jadi lebih cepat karena mungkin lambat kedeteksi dulu. Jadi lebih cepat jamur ini berkembang dan nyebar daripada kita kendali. Daripada kita kendali. Nah, tadi itu sebenarnya gini, mungkin terserangnya mungkinlah umur di bawah 3 bulan mungkin. Tapi baru tahu setelah yang hitam kan. Nah, cara kita untuk tahu tanaman kita itu terkena penyakit layu fusarium apa tidak kalau untuk di cabai, perhatikan anak tulang daun. Nah, kayak ini ya. Nah, kalau daun-daun tua, baik yang di bawah maupun yang di atas mulai lemas, melengkung macam ini, kemudian anak tulang daun ini mulai pucat. Berarti bawah itulah kena. Jadi menak makai triko, jangan lewat dari malah lewat dari mungkinlah terlambat, mungkin ada. Karena terlambat dalam artian bukan tidak pacak ngendali punya jamur fusarium lah. Yang jaringan angkutnya tadi lah kering lah kena. Jaringan angkut ini lah kena. Artinya kalau dia lah sampai kering macam ini, nah memang berarti dia lah berkembang banyak jamur. Harusnya jamur fusarium ini kalau kelembaban ada tinggi, jarang dia sampai kering. Ini kering ini diabaikan yang kering nih. Ini kering alami karena air dia lagi, karena mati. Jangan karena misal cabang hitam bukan hitam karena jamur nih. Ini karena alami nih, kering karena memang jaringan vaskular nih. Nah, inilah yang nama jaringan vaskular pada tanaman untuk yang cara kerja dari akar mengangkut air dan mineral ke atas. Kita pulau. Pulau. Ibarat durin kena kulat malam, menurang kampung nyebutnya busuk pulau. Ada busuk pokok, padahal kena kulat malam tuh, Bu. Kena Phytophthora buah duren tuh. Ada, saya dibelah busuk nih. Nah, menurang kampung busuk pokok, busuk pulau katanya. Padahal sebenarnya kena jamur Phytophthora tuh. Nah, kalau di duren, kalau misalkan kita ini sama nih sebenarnya. Jadi jaringan angkut yang kena. Ada jaringan angkut. Nah, ini berarti bisa dipastikan layu ini layu fusarium. Artinya gini, kalau memang layu ini layu fusarium, ke depannya memang kuncinya di olah lahan. Di olah lahan. Nah, kemudian ya sebenarnya ada dua posisi kalau di musim hujan tuh. Di saat pH rendah, tanah asam, kelembaban tinggi ataupun banyak hujan,
menguntungkan bagi jamur kayak fusarium tapi tidak menguntungkan bagi tanaman. Ujung-ujung kan tidak menguntungkan bagi petani ya tak? Ada ujung-ujung. Artinya kan nak disiasati misalnya. Yang pertama tentu bedengan yang menentukan. Ada arti di musim hujan tinggi bedengan harus berbeda dengan saat tinggi dengan musim panas. Misal standar kita 15 cm, berarti harus 20 cm. 20 cm itu tegak bukan muat 20 cm turun jadi. Nah, jadi tinggi bedengan. Menurutku terlalu panjang bedengannya sehingga susah ngontrol. Ada ngontrol air masalah. Air. Jadi yang tinggi ke yang nggak tahu lah pokoknya artinya tinggi bedengan. Kemudian yang kelembaban ataupun suhu yang mendukung untuk penyebaran itu kan salah satunya kan tadi di olah lahan. Kalau Pak Samsul ini kan lah pakai kue ayam, lah pakai kapur apa dolomit. Nah, dolomit. Kalau dari data tadi lah cukup banyak tuh, udah hampir 2 ton. Hampir habis lebih. Nah, hampir 2 ton. Kali susul lah Pak. Kapur. Kapur nih 2 kali susul. Kali susul. Berarti maksudnya dari kebutuhan pupuk kandang kayak kapur lah terpenuhi. Jadi dia ini murni sebenarnya pertama jamur fusarium lah ada di sini. Untuk penggunaan lahan baru kali ini berapa kali pakai? Baru kali ini. Baru nih lah. Sebelumnya apa isinya? Sahang sini dulu. Oh sesuai lah. Nih karet sih kuna. Dari hutan ya, yang hutan sebelum ini dia sang lapis lah, lautan karet. Masuk ke sebelum kemarin. Jamur-jamur macam ini bisa bertahan tanpa tanaman inang bisa sampai 5 tahun. Nah, jadi inti macam ini kalau bekas sang bekas karet tidak pacak kita mesti barang tidak kelihat barang dalam tanah. Ada pada fusarium, ada pada kulat malam. Mensekira sayang maksudnya kan lah makai kapur banyak, lah makai dolomit banyak, lah makai pupuk kandang banyak. Tapi misal tidak dibantu kayak makai agen hayati kayak trichoderma sayang barang tidak kelihat dalam tanah. Siapa kita tahu? Terus jamur-jamur ini kan kalau kelembaban tinggi walaupun dia tidak di awal di lahan dia pacak tumbuh sendiri. Dari barat kulit kukor, siapa nyemai ya? Ada yang nyemai kulit kukor? Tidak deh ya, sama lah jamur dalam tanah. Ada di saat kelembaban tinggi, logika dia pasti walaupun sebelum riwayat bukan bekas sang, bukan bekas karet, ancaman itu tetap ada. Karena jamur-jamur kayak fusarium itu kan sama kayak kita lah, perlu ruang dan tempat, perlu makan, perlu minum. Nah, dia makan dan minum dari tanaman. Tanaman yang kita budidayakan beda dengan jamur kayak trichoderma. Kalau jamur kayak trichoderma dia hidup dari bahan organik, makanya kita buat trichodermanya itu dari jagung. Siapa tahu di tanahnya ada bahan organik. Jadi dia pacak bertahan berkembang biak dulu sampai jagung itu habis. Aja kan bisa sebulan bisa lebih. Nah sementara kalau jamur kayak fusarium tuh dia makannya dari akar dan dari batang tanaman. Kalau jamur trichoderma tidak, dia kalau tidak ada bahan organik di tanah tuh mungkin dia mati. Tapi dia kalau misalkan bahan organik ada dia tidak nyerang tanaman. Ada. Sebaliknya kalau kulat malam, fusarium, kalau tidak dia bahan organik dari tunggul-tunggul kayu segala macam, nah dia pindah ke nih. Nah, ini khas Pak gejala dari fusarium. Jadi akar nih, karena akar nih bagus Pak. Nah. Akarnya normal. Nah, karena sebenarnya jamur fusarium tuh kalau dia menyerang akar berarti dia nyebar. Tapi misalkan kalau dia baru nyerang sedikit akar tetap putih. Nah, cuman kalau dibelah puloknya tadi kering. Nah, kalau pulok kering macam ini fusarium lah. Nah, ibaratnya tadi kalau dibelah macam ini tadi di bawahnya kalau di sini mutong dia kayak bentuk cincin dalam ini. Nah, berarti fusarium lah. Kering coklat. Arti air kayak mineral tuh dia naik ke daun tuh yang buat dia layu. Dia yang sehat itu ada yang kering macamnya. Apa? Yang sehat. Yang sehat tuh maksudnya. Jadi jangan
kabur lah. Normal kan? Ya. Normal. Tapi jaringan vaskular atau jaringan angkut normal. Nah, kalau nih kan, Kita potong segala juga. Jadi sempot coba lagi yang bagus sempot gejala yang lanjut, ada atau puso atau mati tanaman, mati arti jaringan vaskular yang atas lah kering. Kemudian akar lah rusak, ada akar lah rusak, arti jamur tuh lah ada di akar nih, kalau lah macam ini. Tidak harus tindakan pertama kita kalau ada yang lah kena macam ini cepat cabut masuk karung karena kita khawatir nyala di akar. Tidak menyala di akar kan terbawa air kaput, orang lah kemana-mana ada. Nah itu yang penting. Maksudnya lagi sebatang dua batang cepat. Itu benar yang buatnya nyebar tidak terkendali. Nah, tapi tadi misal cepat, mungkin pacak diminimalisir atau dikurangi tanaman yang terserang. Yang paling mudah itu daripada melihara racun, yang paling mudah. Nah kalau kita lihat yang ini baru gejala awal, tapi vaskular lah kena. Nah, kalau dilihat, tapi yang ini terserang karena sebaran dari yang lain. Ada arti karena dia akar rusak dulu. Akar rusak dulu, dari akar baru. Nah saat akar nila rusak baru dia masuk ke dalam. Nah inilah mulai kena kan. Nah mulai jaringan angkut ini atau jaringan vaskular ini mulai kena. Nah inilah mulai ada bentuk-bentuk cincin kan. Nah mulai ada bentuk cincin. Nah ini lebih kurang sama. Ada kalau kita urutkan ya ini macam nih. Nah kalau kita urutkan. Nah dari yang sehat. Nah ibaratnya ini awalnya sehat. Nah ini terserang dari tanaman lain yang lah kena lebih dulu lewat akar dulu, lewat akar dulu baru masuk ke jaringan vaskular, kemudian yang lebih lanjut ke gejala macam ini mulai naik ke atas, mulai kering, tapi kan lagi naik, jadi air kayak unsur hara dan mineral itu lagi naik. Nah lama-lama baru macam ini. Makanya kalau dia terserang di tanaman dewasa dia masih panen, cuman harus 20 atau lebih kali panen, ini mungkin 4-5 kali panen lah bisa, atau buah pun sedikit. Harus dicabut yang kena. Yang kena langsung masuk karung. Yang kena langsung masuk karung. Yang dek kena itu baru difokus kejar makai kayak trichoderma. Karena kalau lah kena macam ini pakai kimia sayang duit. Kan istilah yang punya ku nih agak kurang serangan bening nih. Yang mending agak kurang serangan istilah lagi banyak bisa persentase kan karena lebih rendah mungkin lah, tapi yang bawah lebih parah. Makin kena aliran air misalnya. Kalau yang ku tengah ini kurang kuli, bawah atas kena ya. Istilah tengah yang agak kurang kan. Dan macam ini faktor misalkan berbeda tingkat serangan atau kerusakan antara yang repetitif. Selain dari faktor aliran air atau drainase, bisa faktor dalam bedengan ini beda, mungkin komposisi banyak atau ada bahan organik. Karena semakin banyak bahan organik, berarti semakin banyak juga musuh alami dari jamur fusarium. Lebih kurang macam ya kalau ini tolong di lahan. Nah gimana? Kalau inang jamur fusarium ini banyak. Kalau ubi dah. Pisang nih, kalau pisang temilok kita kan. Tapi beda jenis, beda spesies sebenarnya. Nah, tapi kalau yang sama spesies kayak yang ini, kacang panjang, tomat, kacang tanah. Kelas nih. Yang sama spesies. Yang sama spesies. Dulu kali yang umum di kita mungkin kacang tanah, tomat, yang panjang, yang umum di kita. Yang pendek dah. Sama kacang tanah, kenal kacang pendek. Yuk main kacang panjang. Ya keluarga iyalah mungkin. Lebih kurang. Gejala. Awal. Cuma nyalon sampai
ini sebenarnya batang yang lain mampu bagi buat susah dari ini Pak. Tapi pulang mikir lah pikir kan model kayak anu pula. Lah banyak pikiran istilah takut dek pulang apa pula kan. Tapi kalau kita lihat macam ni kalau menurut bos sekilas, kenapa yang sebelah ini aman, cenderung lebih aman dibandingkan yang di spot-spot yang di tengah. Ini kan selain kalau tadi kan Pak Samsul bilang kan karena aliran air. Okay. Tapi sebenarnya yang paling besar faktor yang menentukan kelembaban. Terlalu lembab posisi kan artinya bawah. Kalau nyanyi karena paling pinggir, sirkulasi udara kayak kelembaban kayak matahari ya lebih cukup, lebih teratur. Jadinya untuk perkembangan jamur fusarium kurang cocok. Tapi yang di dalam-dalam nih kelembabannya pasti lebih tinggi. Jadi perkembangan jamur juga cocok. Karena terlalu ini Pak ya. Terlalu subur. Subur. Kan ini kan di pinggir nih. Ada. Karena sirkulasi udara dan kelembaban yang di sini lebih leluasa, lebih normal. Matahari masuk full. Matahari full, yang pinggir-pinggir ya. Tapi yang di tengah-tengah tadi kan, memang kelembabannya tinggi. Jadi maksudnya ini, Pak Samsul, kalau kelak misal rencana nanam cabai itu memang agak setinggi inilah, sebesar inilah ukuran. Kalau di musim hujan jarak tanam lah yang tanam. Dimain jarak tanam berarti misal 1 meter. Kalau musim panas kan mungkin tidak masalah. Tapi di musim hujan main di jarak tanam. Nah, di batang gitu waker Pak. Subur ya. Rata banyak subur ya karena dia. Karena musim hujan, karena ada hujan. Sila kalau kawang ngawi timbul lagi lebih proteksi sebenarnya kan. Tetapi karena cabai lah kondisi naik kan lah kayak tuh apa ya kan. Tapi kalau yakin sebenarnya lahannya kalau harus pakai trichoderma gitu. Nah, maksudnya gini kan pakai trichoderma gitu kan karena lahan lah Indonesia fusarium itu. Kadang-kadang tak baca sekali merek. Baca sekali. Ngolah media lagi ya. Kalau pas ngolah lahan, sebelum atau setelah tutup musan, ditugal dulu jamur kayak trichoderma. Karena yang paling efektif sebenarnya jamur kayak trichoderma kalau tinggal ngaju dulu. Tinggal ngaju lah insyaallah lah dia di belakang Sekali lagi. Tapi yang jelas macam ini kesimpulan kalau yang di kebun ini selain memang kalau riwayat lahan kan berarti lah ada di lahan kita pastikan ya. Ada tapi nyani jadi parah maksudnya nih kalau kena itu cuma 1-2% wajar. Tapi misalnya adalah di atas 10%, nah berarti ada faktor penentu yang menyebabkan penyebaran dan perkembangan jamur cepat. Nah kalau kita lihat nih memanglah kelembaban. Penyakit ganas. Bukan wajar gini Pak, kurang ajar lah. Kelembaban nih. Lemes tuh tidak. Nah maksudnya ini karena faktor kelembaban ataupun curah hujan yang banyak dan tinggi, tentu kan kita tidak baca ngontrol, ngendali ya. Karena alat tanam kalau sebelum tanam mungkin baca. Nah solusi ya kalau kita tetap dipertahankan karena penyebaran ini selain lewat air lah lewat antar akar, yang kena itulah yang yang sebelah yang sehat ya yang cepat eradikasi atau di. Kemarin kan Pak pas ada akan kedatangan trigo kemarin kan istilah yang ini kita kenal misalkan yang ini ada aku full ku trigo toh yang dia nih yang jarak berapa batang misalnya kan di full untuk jadi pintu masuk modelnya tadi ya. Pintu masuk sebenarnya yang makanya sebenarnya bagus ya nanam pisang tuh jadi tapi menlahan miring karena cacing nematoda penyebaran lewat air. Tanam pisang di bawah kan dia mungkin kena ke atas. Lebih bagus di bandar kita ada di mana salah mah. Ujung lak nih Pak misalkan. Dan misalkan lahannya macam nenek di ujung nanam pisang. Mungkin di bandar kecil. Sebelah ya tanamlah pisang, keladi tanamlah sebanyak-banyak. Jangan nanam di sela-sela karena tanaman pisang, kunyit, lengkuas itu kemungkinan jadi inang jamur fusarium kayak nematoda besar. Tapi kita nanamnya posisi di tanah yang paling bawah, apalagi lebih bagus ada bandara, tanam rapat dan jai kunyit pisang tidak masalah, ada nyadek mungkin naik ke atas karena terbawa oleh air. Tapi kita tanam di sela, bisa jadi bom waktu.